Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih Ibu telah hadir dalam wawancara kita kali ini. Perkenalkan, saya Thalita Salsabila Ismail dari Fakultas Kedokteran, Program Studi Psikologi Universitas Hairun. Saya bersama 4 orang teman saya. Saya Umaisa Ahmad dan Rizka Arifin. Saya Nurul Jihad. Tujuan kami melakukan wawancara ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kami. Sebelum masuk ke wawancaranya, mohon izin Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu secara singkat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa Fakultas Kedokteran Prodi Psikologi yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, karena kalian meminta identitas saya, nama saya Hajah Naila Ibrahim, alamat saya di Kelurahan Kalumata. Kebetulan saya sudah berusia 53 tahun. Saya adalah calon anggota legislatif untuk periode 2024, diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Maluku Utara, Dapil atau Daerah Pemilihan Kota Ternate Selatan dan Moti. Nah, itu sekedar identitas saya, mudah-mudahan bisa dikenal. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Sekarang saya masuk ke pertanyaan yang pertama. Saat ini Ibu mencoba untuk mengambil peran politik dengan masuk dalam lingkaran pemilu, di mana menjadi calon legislatif dari salah satu partai politik. Menurut Ibu, apa urgensitas dari perempuan untuk harus berpartisipasi aktif dalam politik, sementara banyak di antara tugas perempuan di ranah domestik yang itu menjadi kewajiban pula? Bagaimana Ibu mendudukan posisi tersebut, mengingat Ibu saat ini ikut ambil bagian dalam urgensi peran itu? Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini menyangkut dengan ada 3 hal. Menyangkut dengan calon anggota legislatif, di dalamnya adalah perempuan sebagai calon anggota legislatif, yang notabene-nya juga adalah seorang ibu perempuan yang mengemban tugas domestik dan tugas publik. Artinya bahwa bagaimana dia berpartisipasi, seorang perempuan itu mampu berpartisipasi aktif dalam dunia politik, sementara dia itu sendiri juga adalah mengemban tugas domestik. Saya kira dalam dunia politik itu kita perempuan dituntut harus terlibat dan menjadi peran penting sekali dalam mewujudkan kesetaraan gender. Bagaimana kita melaksanakan tugas domestik dan tugas publik, maka itu sangat urgen sekali menuntut kita perempuan harus terlibat langsung dalam dunia politik. Kenapa saya katakan bahwa itu sangat urgen? Kita harus terlibat langsung dalam dunia politik. Perempuan dituntut harus terlibat dalam dunia politik. Karena apa? Karena memang di dalam pengambilan keputusan politik itu dituntut kita perempuan itu memang betul-betul harus bisa terlibat di dalamnya, karena di situ nanti akan terjadi pengambilan kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan perempuan. Keputusan yang diambil di dalam parlemen itu sendiri itu kita harus bias gender. Sehingga di situ dituntut bahwa perempuan itu memang harus betul-betul berpartisipasi aktif dalam dunia politik. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang kita harus bisa keluar daripada stereotip masyarakat yang menganggap bahwa kita adalah perempuan yang tugasnya hanya domestik di rumah. Tugas kita hanya di rumah, di dapur, di sumur, hanya di kasur. Kita ibu rumah tangga yang kerjanya hanya kerja domestik, kerja rumah. Tetapi kita juga punya peran-peran publik. Kita juga dituntut untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang ramah gender. Artinya bahwa keputusan yang diambil nanti itu berpihak kepada kepentingan perempuan. Karena di dalam parlemen itu nanti akan banyak sekali kebijakan yang harus diputuskan, kebijakan yang harus diambil, yang kita harus mengarah kepada kepentingan kaum perempuan. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Syafari Arifin. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari saudari Talita. Bu, apa kendala yang dihadapi perempuan karena di politik itu jangankan untuk memperoleh jabatan yang tinggi, di parpol juga kesulitan mencari perempuan untuk memenuhi kuota 30% 30%. perempuan. Kenapa perempuan sulit eksis? Menurut Ibu, apa faktor yang mempengaruhinya? Ini menyangkut dengan kendala-kendala yang dihadapi perempuan karena memang banyak sekali kendala. Kendala yang dimiliki perempuan itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Misalnya kurang adanya dukungan dari keluarga. Nah, kenapa saya katakan kurang ada dukungan dari keluarga? Karena memang seorang politisi itu dia sangat membutuhkan waktu. Artinya bahwa dia melakukan peran-peran sebagai seorang politisi itu dia butuh waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan politiknya. Ya, jadi kendala dalam keluarga paling pertama adalah karena memang yang tadi dikatakan bahwa kita sebagai perempuan itu tugasnya hanya di rumah, maka di situ kendala internalnya sangat membuat secara psikologi kita perempuan itu seakan-akan kita itu tidak berdaya untuk bisa keluar daripada kendala internal tersebut. Apakah keluarga itu dia mau memberikan waktunya kepada perempuan itu untuk berkiprah di luar atau tidak? Nah, itu yang paling pertama. Kemudian juga sebagai perempuan, padahal kita tahu bahwa kita perempuan itu sangat potensial. Kita potensial, kita punya kualitas diri, kita punya kemampuan untuk berkiprah, melakukan kegiatan-kegiatan politik yang sejajar dengan kaum laki-laki. Jadi tugas kita bukan hanya sebagaimana yang diikhtiarkan oleh keluarga kita bahwa tugas kita itu hanya di rumah. Nah, itu kendala yang paling pertama. Jadi kita harus bisa keluar dari situ. Karena dalam keluarga itu menganggap bahwa kita itu perempuan itu hanya tugasnya di rumah, tidak perlu keluar. Nah, itu di situ butuh pengertian dari keluarga karena memang sebagai seorang politisi itu waktunya banyak di luar. Kenapa waktunya di luar? Ya bagaimana dia mengurus aspirasi masyarakat, tuntutan dan kebutuhan pembangunan yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan dengan Saudara Amir. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Amirudin Jihad. Ya. Untuk pertanyaan ketiga, jika melihat data, keterlibatan perempuan masih sedikit dibanding laki-laki. Di beberapa sektor, apakah di pendidikan tinggi, dunia kerja atau penelitian dan lain sebagainya. Tidak sedikit perempuan cemas dengan kemampuan dirinya dan tidak jarang malah menganggap rendah diri sendiri. Penelitian menunjukkan sukses berkorelasi positif untuk laki-laki, namun membawa konsekuensi negatif bagi perempuan. Jika berambisi dianggap tabrak dengan tradisi, bagaimana Ibu menanggapi hal ini dan apa motivasi besar yang bisa mematik perempuan untuk mampu menantang sebuah kondisi bahwa perempuan juga bisa? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Memang menyangkut dengan fenomena data yang ada, memang kita melihat sesuai hasil penelitian bahwa fenomena ketidakseimbangan gender dalam berbagai sektor itu menyoroti ketidakadilan. Ketidakadilan yang dialami oleh perempuan itu adalah bagaimana keterlibatan perempuan itu sangat minim sekali di berbagai sektor, baik itu di pemerintahan, partai politik, dan sebagainya. Nah, perempuan itu dituntut untuk terlibat dalam berbagai kegiatan politik. Karena memang kita lihat bahwa sebagaimana pertanyaan tadi itu sangat minim sekali perempuan itu terlibat di dalam berbagai sektor. Karena termasuk ekspektasi gender, ekspektasi sosial, stereotip gender, dan kurangnya dukungan yang memadai. Nah, namun sebagai seorang perempuan, saya percaya bahwa perempuan itu memiliki potensi yang luar biasa. Artinya bahwa apalagi seorang perempuan itu dia melakukan dua peran itu, peran domestik dan peran publik. Jadi saya percaya bahwa perempuan itu mampu bersaing dalam dunia politik. Hanya saja bagaimana perempuan itu dia mampu percaya diri, percaya akan kemampuannya. Kalau selama kita tidak percaya diri, otomatis kita tidak akan bisa eksis dalam berbagai ranah
Jadi persaingan, baik itu laki-laki maupun perempuan, kita kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana perempuan itu dia mampu mengasah potensi yang ada pada dirinya dan mengekspresikan apa yang dia miliki dan memperjuangkan hak-hak perempuan dalam masyarakat. Nah, motivasi besar yang dapat kita petik, yang dapat memantik perempuan untuk menentang kondisi ini adalah kita menyadari bahwa kesetaraan gender itu adalah hak kita yang harus kita wujudkan. Bagaimana kita memperjuangkan inklusivitas kita, memperkaya perspektif, membawa solusi yang lebih baik dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Jadi semua kembalikan kepada potensi yang kita miliki sebagai perempuan, karena kita tahu bahwa potensi yang kita miliki itu sangat potensial. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya itu sama saja. Dalam melakukan peran-peran sosial kemasyarakatan itu perempuan dan laki-laki itu tidak ada bedanya. Tinggal bagaimana perempuan itu dia mampu memposisikan diri dengan potensi yang dia miliki untuk berkiprah sebagaimana kaum laki-laki. Jadi kadang-kadang kita perempuan itu terjebak dengan psikologi kita sendiri, bahwa kita perempuan itu dianggap lemah, kita perempuan itu dianggap tidak mampu, kita perempuan itu dianggap orang rumahan. Nah, padahal kita punya potensi yang sama dengan kaum laki-laki. Jangan kita katakan bahwa kita tidak bisa menjadi ketua partai, kita tidak bisa menjadi gubernur. Sebenarnya bisa, semuanya bisa kalau perempuan itu sendiri mau mengasah, mau melakukan aktivitas sebagaimana yang dilakukan oleh kaum laki-laki sesuai dengan potensi yang kita miliki. Kita ini potensial, perempuan itu potensial. Nah, tinggal bagaimana kita mampu mengaplikasikan apa yang ada pada diri kita untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, terutama dalam dunia politik, dunia pemerintahan, ya, karena memang keterlibatan kita perempuan itu sangat dibutuhkan dalam dunia politik. Kenapa? Karena di dalam dunia politik akan melahirkan kebijakan-kebijakan demi kepentingan kaum perempuan. Nah, itulah yang membuat saya termotivasi untuk bagaimana saya berkiprah, saya masuk insya Allah dalam dunia politik untuk bagaimana memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, karena ini kaitannya dengan pendidikan, kaitannya dengan kesehatan, kaitannya dengan reproduksi, kaitannya dengan pekerjaan, dan itu semua demi kepentingan kaum perempuan, khususnya di kota Ternate. Saya kira itu saja. Semoga ini bisa dikembangkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Ibu. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya di wawancara kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa berguna bagi saya dan teman-teman saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Bapak. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Vena Tulung dari Prodi Psikologi Angkatan 2023 Universitas Trisakti. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara dan berbincang dengan Bapak terkait beberapa hal tentang politik dan juga strategi serta kontribusi Bapak sebagai calon legislatif. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak dan mohon berkenan untuk menjawab dan juga memberikan informasi karena Bapak adalah narasumber yang tepat mengenai topik ini. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Bersedia. Ya. Sebelum masuk ke dalam pertanyaannya, saya persilakan ke Bapak untuk memperkenalkan diri dan juga mencalon sebagai apa. Saya Hasbi Yusuf, saya sekretaris kami Provinsi Maluku Utara. Saya juga pernah menjadi dosen Fakultas Ekonomi di FHI Ternate. Saya hari ini mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah pemilihan Maluku Utara. Baik, Bapak kan mencalonkan diri sebagai dewan ya. Alasan apa yang mendorong Bapak untuk mencalonkan diri sebagai dewan?
Pertama, ini soal idealisme. Kita ingin daerah ini memiliki masa depan yang membentang cerah. Karena itu menjadi tanggung jawab kesejarahan kita untuk mengambil peran dan bagian daripada tanggung jawab mendorong percepatan pembangunan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah ini. Terlebih saya yang berlatar belakang aktivis, ini menjadi tanggung jawab yang harus dipikul sebagai bagian daripada anak bangsa di daerah kepentingan masyarakat dan umat. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya Umu. Ya, kepada Umu saya persilakan. Bapak, perkenalkan nama saya Umaysa Ahmad. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari Fiona. Yang pertanyaan kedua, menurut Bapak masalah apa sih yang paling mendesak di kota kita saat ini dan bagaimana tanggapan Bapak? Problem kota-kota di Indonesia adalah problem yang pertama, itu problem urbanisasi, ada problem transportasi, itu adalah problem kulturasi. Karena itu dalam konteks perjuangan politik, kota-kota di Indonesia harus memiliki posisi yang setara dan alternatif. Tidore dan kota-kota di ibu kota tidak bisa menjadi kota-kota subordinat, tapi harus menjadi kota yang setara yang memiliki tanggung jawab kemanusiaan, tanggung jawab sivilian, sehingga keadilan itu dirasakan oleh semua. Dengan pendekatan ekologi tentu saja kota ini harus bebas dari pencemaran, kemudian bebas dari semua penyakit masyarakat. Kota ini harus menjadi kota yang tidak hanya tumbuh dalam perspektif ekonomi, tapi harus tumbuh dalam perspektif demokrasi, akulturasi kebudayaan, dan tentu saja ada peneguhan yang ada demokrasi. Baik, saya akan bertanya lagi untuk pertanyaan ketiga. Jika misalnya Bapak terpilih dan dimanapun menjadi anggota Dewan, maka apa yang akan menjadi prioritas Bapak dalam memajukan Maluku Utara? Saya kira yang pertama adalah tanggung jawab anggota DPR, anggota legislatif itu adalah secara politik dia harus memiliki ikatan batin dalam perjuangan bersama masyarakat. Satu hal yang paling mendasar adalah perjuangan untuk meneguhkan kembali kehormatan masyarakat. Cara meneguhkan kehormatan adalah mendorong agar masyarakat memiliki daya, memiliki kekuatan ekonomi. Dan yang paling penting adalah dalam desain Indonesia yang harus diperjuangkan oleh masyarakat yang tentu merasa keadilan dan menjadi bagian terpenting dari elemen bangsa. Tidak boleh ada satu daerah, tidak boleh ada satu rakyat atau kelompok masyarakat jadi berjengakkan dengan kelompok yang lain. Karena itu perjuangan untuk meneguhkan kehormatan negeri ini adalah perjuangan politik yang paling utama dan hal yang paling penting. Itu tugas yang saya agung untuk diperjuangkan. Bukan sekedar saya, tapi semua anak daerah yang membangunkan gagasan dan mengambil ruang politik ini harus memiliki cara pandang yang sama. Baik Pak, mungkin itu saja yang kami tanyakan. Kami berterima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada kami. Untuk kurangnya kami juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai.